Pengertian pengelolaan piutang. Piutang merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul karena dilakukannya penjualan secara kredit. Penjualan kredit ini dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan volume penjualan selain digunakan untuk mengimbangi pesaing. Pengelolaan piutang adalah kegiatan untuk mengawasi dan mengelola penjualan kredit untuk meningkatkan volume penjualan oleh suatu perusahaan. Manfaat pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui kebijakan penjualan kredit. Pengelolaan piutang yang efektif ini dapat digambarkan melalui rasio perputaran piutang setiap tahun yang mengalami peningkatan atau target yang diharapkan perusahaan tepat sasaran. Faktor penentu besar kecilnya dana yang diinvestasikan. 1. Volume penjualan. Dengan semakin besarnya penjualan yang dilakukan secara kredit. 2. Syarat penjualan. Syarat yang diberikan perusahaan dapat bersifat ketat dan dapat pula bersifat lunak. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. 4. Kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. 5. Kebijaksanaan membayar pelanggan. 2. Prinsip pemberian kredit 5C, 7P, dan prinsip penilaian kredit berdasarkan studi kelayakan. Pemberian kredit memang sudah tak asing lagi bagi masyarakat, di mana banyak orang yang mengajukannya sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja tidak lantas begitu diajukan permintaan kredit, lalu lembaga keuangan langsung menyetujui dan memberikan pinjaman. Ada beberapa konsep yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit, yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini yang kemudian akan menjadi acuan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah. Prinsip 5C. 1. Karakter. 2. Capacity. 3. Kapital. 4. Collateral. 5. Condition. Prinsip pemberian kredit 7P. 1. Personality. 2. Party. 3. Purpose. 4. Prospect. 5. Payment. 6. Portability. 7. Protection. Penilaian kredit dengan studi kelayakan antara lain 1. Aspek hukum. 2. Aspek pasar dan pemasaran. 3. Aspek keuangan. 4. Aspek operasi. 5. Aspek manajemen. 6. Aspek ekonomi atau sosial. 7. Aspek atmal. Pengukuran efisiensi piutang. Piutang yang diberikan kepada para pelanggan harus bisa mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu, perlu diketahui efisiensi piutang tersebut. Dan untuk mengukur tingkat efisiensi piutang, bisa digunakan dua ukuran, yakni dengan tingkat perputaran piutang atau dengan rata-rata terkumpulnya piutang. Di mana semakin tinggi tingkat perputaran piutang, maka akan semakin efisien piutang tersebut. Atau dengan kata lain, semakin cepat piutang dibayar, maka akan semakin efisien. Untuk pengukuran efisiensi piutang ini sendiri ada dua cara. Yang pertama yakni 1. Tingkat perputaran piutang, di mana piutang sebagai elemen modal kerja tentunya selalu dalam keadaan berputar. Dan tingkat perputaran piutang sendiri tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat membayar kredit.
Maka, semakin lama dana terikat dalam piutang, maka akan semakin rendah tingkat perputaran piutang. Dan untuk tingkat perputaran piutang ini sendiri terdapat dua rumus dalam mencarinya. Yang pertama dengan rata-rata piutang, di mana dengan rumus piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Dan rumus yang kedua yakni tingkat perputaran piutang, di mana rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Untuk langkah yang kedua yakni mencari rata-rata terkumpulnya piutang, di mana periode terikatnya modal dalam piutang atau rata-rata pengumpulan piutang dapat dihitung dengan membagi tahun dalam hari dengan turnovernya. Dengan rumus rata-rata terkumpulnya piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Agar lebih mudah, kita lihat contoh soal. Misalnya, PT Mekar memiliki informasi mengenai penjualan tahun 2019 sebesar 200 dan pada tahun 2020 sebesar 150. Untuk piutang awal tahun 2019 yakni 40 dan untuk akhir tahun sebesar 60. Sedangkan piutang awal tahun 2020 yakni sebesar 50 dan untuk akhir tahun sebesar 30. Pertanyaannya, berapa rasio perputaran piutang dan rata-rata terkumpulnya piutang PT Mekar? Maka sebelum menjawab, kita terlebih dahulu mencari berapa penjualan kredit tahun 2019, penjualan awal tahun, penjualan karir tahun 2019 dan 2020. Untuk penjualan kredit bersih tahun 2019 yakni 200 dan tahun 2020 yakni 180. Untuk penjualan awal tahun yakni tahun 2019 40 dan tahun 2020 yakni 50. Dan untuk penjualan akhir tahunnya sendiri tahun 2019 60 dan tahun 2020 yakni 30. Maka kita akan mencari tingkat perputaran piutang. Sebelum kita mencari tingkat perputaran piutang, karena kita harus mencari rata-rata dan di soal tidak ada, kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Dengan rumus rata-rata piutang sama dengan piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Untuk tahun 2019 rumusnya sama, yakni di mana piutang awal tahunnya yakni 40 dan piutang akhir tahun 60 dibagi 2 dan mendapatkan hasil 50. Untuk tahun 2020-nya sama seperti tahun 2019 dan mendapatkan hasil 40. Setelah mendapatkan hasil rata-rata piutang, maka kita dapat mencari perputaran piutang dengan hasil rata-rata piutang yang sudah kita ketahui tadi. Dengan rumus yakni tingkat perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Di mana dalam tingkat perputaran piutang ini harus hasilnya kali, maka kita harus menggunakan kali. Pada tahun 2019, yakni di mana penjualan kreditnya 200 sedangkan untuk rata-rata piutangnya 50, maka didapatkan 4. Yakni 4 kali. Sedangkan di tahun 2020 ini sama seperti tahun 2019, maka didapatkan hasil 4,5 kali. Setelah mendapatkan hasil dari perputaran piutang, barulah kita dapat mencari rata-rata terkumpulnya piutang. Nah, dalam rata-rata terkumpulnya piutang ini menggunakan rumus rata-rata terkumpulnya piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Nah, dalam rata-rata terkumpulnya piutang ini harus menggunakan hasilnya yakni hari. Jadi, pada tahun 2019 di mana rata-rata terkumpulnya piutang sama dengan 360 hari. Jadi pada tahun 2019 ini 360 hari sama dengan 1 tahunnya ini 200 dan untuk perputaran piutang yang kita dapat tadi di tahun 2019 4 kali. Maka dalam tahun 2019 200 dibagi 4 dan mendapatkan hasil 50. Sedangkan untuk tahun 2020 sama seperti tahun 2019 dan mendapatkan hasil 40. Dan dari rumus tersebut didapatkan hasil akhir harus hari, maka untuk rata-rata terkumpulnya piutang pada tahun 2019 sebanyak 50 hari dan tahun 2020 sebanyak 40 hari.
Anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang dibuat untuk merencanakan jumlah piutang perusahaan secara rinci dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode akuntansi yang akan datang. Piutang sendiri merupakan salah satu aset lancar yang timbul akibat adanya penjualan kredit. Biasanya, perusahaan yang menerapkan sistem penjualan kredit ingin meningkatkan penjualannya, sehingga nantinya keuntungan atau laba pun akan meningkat. Indikator yang digunakan untuk menilai seberapa baiknya suatu perusahaan mengelola piutang usahanya. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama, rasio perputaran piutang. Yang kedua, tinggi rendahnya perputaran piutang. Yang ketiga, piutang usaha terhadap total aktiva. Yang keempat, piutang usaha terhadap penjualan. Analisa kebijakan pengumpulan piutang. Kebijaksanaan penagihan atau pengumpulan piutang merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dan mengumpulkan piutang atas penjualan kredit yang diberikannya dalam waktu yang singkat. Analisis kebijakan piutang. Dari data setiap pelanggan dapat disusun kelayakan pemberian kredit atau piutang dagang pada masing-masing pelanggan. Analisis informasi kredit. 1. Analisis dari rasio keuangan dengan menekankan pada rasio likuiditas, lafarge, dan probabilitas. 2. Pertimbangan inisiatif pelanggan membayar utang dagangnya. Manajer kredit bertugas sebagai penagih piutang dagang dan memberi kontribusi yang optimum bagi perusahaan dengan mengadakan penjualan secara kredit yang menguntungkan. Berfungsi sebagai bagian yang memberi evaluasi dan informasi bagi pemberian penjualan kredit. Syarat kredit dagang. Periode potongan untuk pembayaran lebih awal. Contoh 2/10N,30. Pemberian potongan sebesar 2% dari nilai penjualan kredit bila membayar pada 10 hari pertama dari masa kredit selama 30 hari. 1. Periode kredit. Pelanggan periode kredit seringkali meningkatkan penjualan. Contoh, dari masa termin 30 hari dinaikkan menjadi 45 atau 60 hari. 2. Potongan tunai. Menarik pelanggan untuk melunasi kredit atau utang dagangnya lebih awal. 3. Utang dagang piutang dan piutang dagang. Utang dagang atau account payable. Catatan akuntansi karena pembelian secara kredit. Piutang dagang atau account receivable. Catatan akuntansi karena menjual secara kredit. Penilaian perubahan kebijakan kredit. Pendekatan dengan MPV. MPV 0 asal dibandingkan dengan MPV 1. MPV sama dengan P dikali 1 dikurang B dibagi 1 plus K pangkat T dikurang C dikali Q. P adalah harga per unit, Q adalah penjualan harian, T periode penagihan, C biaya per unit, B adalah kerugian piutang ragu-ragu, K adalah suku bunga harian. Contoh, P0 sama dengan Rp400.000, C0 sama dengan Rp350.000, Q0 sama dengan 200 unit, B0 sama dengan 2%, T0 sama dengan 30 hari, K0 sama dengan 0,05%. Sedangkan P1 Rp500.000, C1 Rp350.000, Q1 250 unit, B1 3%, T1 40 hari, K1 0,05%.
MPV 0 sama dengan Rp400.000 dikali 1 dikurang 0,02 dibagi 1 plus 0,05 pangkat 30 dikurang Rp350.000 dikali 200 sama dengan Rp8.399.000. MPV 1 Rp500.000 dikali 1 dikurang 0,03 dibagi 1 plus 0,05 pangkat 40 dikurang Rp350.000 dikali 250 sama dengan Rp31.372.000. Jadi, karena MPV 1 lebih besar dari MPV 0, sehingga MPV 1 dipilih walaupun termin atau jatuh tempo semakin lama. Pendekatan pola pembayaran. A. Tingkat penjualan harian atau Days Sales Outstanding atau DSO. DSO sama dengan total piutang dagang per penjualan harian. B. Schedule umur piutang dagang atau aging schedule. Persen dari piutang dagang akhir kuartal dalam kelompok umur yang berbeda yang berguna sebagai alat analisis tingkat penagih piutang dagang. C. Pola pembayaran. Proporsi penjualan kredit dalam bulan tertentu yang dibayar pada bulan tersebut atau bulan-bulan selanjutnya. Analisis terhadap calon pembeli kredit. Tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected profit atau EV lebih besar daripada 0. EV sama dengan probabilitas membayar dikurang probabilitas tidak membayar. Harga dikurang biaya dikurang probabilitas tidak membayar. Biaya penerimaan, probabilitas tidak membayar plus tingkat keuntungan plus biaya pengumpulan. Biaya penolakan 1 dikurang probabilitas tidak membayar dikali laba marginal per unit dikali jumlah unit yang dibeli. Contoh, perusahaan G semula hanya menjual barangnya dengan sistem tunai. Penjualan yang mampu dihasilkan selama setahun dengan penjualan tunai tersebut sebesar 800 juta. Kemudian perusahaan merencanakan untuk mengubah sistem penjualan dengan sistem kredit dengan N/60. Dengan penjualan secara kredit, diperkirakan penjualan akan meningkat cukup pesat menjadi 1.050.000.000. Profit margin atau tingkat keuntungan diperkirakan 15% dan biaya dana 16% per tahun. Apakah kebijakan kredit perusahaan ini secara finansial layak? Jawab, manfaat. Tambahan laba karena kenaikan penjualan. 15% dikali 1.050.000.000 dikurang 800.000 sama dengan 37.500.000. Pengorbanan perputaran piutang 360 dibagi 60 sama dengan 6 kali per 1 tahun. Rata-rata piutang Rp1.050.000 dibagi 6 sama dengan Rp175.000. Dana investasi dalam piutang 85% dikali 175 juta sama dengan Rp148.750.000. Biaya dana yang ditanggung karena memiliki tambahan piutang 16% dikali Rp148.750.000 sama dengan Rp23.800.000. Tambahan manfaat bersih Rp37.500.000 dikurang Rp23.800.000 sama dengan Rp13.700.000. Analisis di atas menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kemungkinan penjualan tidak terbayar dan penjualan kredit diharapkan untuk masih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai. Analisis terhadap calon pembeli kredit. Perhatikan perhitungan dengan analisis exponent profit berikut ini. Exponent profit sama dengan probabilitas akan membayar dikali harga
dikurang biaya, dikurang probabilitas tidak membayar dikali biaya. 0,95 dikali 1.050.000.000 dikurang 23.800.000 dikurang 0,05 dikali 23.800.000. 0,95 dikali 1.026.200.000 dikurang 1.190.000 sama dengan 174.890.000 dikurang 1.190.000 sama dengan 173.700.000 rupiah. Karena ekspoted probabilitas positif, maka permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan. Dengan demikian, sejauh probabilitas membeli akan membayar masih di atas 80%, maka permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan. Pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek adalah dana yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu dengan pembayaran jangka waktu atau tenor pendek. Jadi, jangka pendek dalam pembiayaan jangka pendek adalah waktu tenor pelunasannya. Biasanya jangka waktu pembayaran jangka pendek hanya mencapai 1 tahun. Contohnya, utang dagang, pinjaman bank dengan jaminan, pinjaman bank tanpa jaminan, surat utang, dan surat berharga. Keuntungan pembiayaan jangka pendek yaitu 1. Bunga lebih rendah, 2. Cair lebih cepat, 3. Dokumen pemasaran tidak rumit. Dan kekurangan pembiayaan jangka pendek adalah 1. Jumlah pinjaman terbatas, 2. Jumlah cicilan cukup besar.